Sudah tidak asing lagi. Di sini ada Xiao Tiongjin. Beliau tiba di Australia pada Desember 1973, kemudian kuliah di RMIT University tahun 75 sampai tahun 1981. Beliau juga aktif menjadi ketua PPI Victoria, kemudian di Asian Student Association, Overseas Student Services, Asian Food Club, Amnesty International, Indonesian News Services. Bekerja sebagai insinyur satelit, technical manager, dan general manager perusahaan Jepang, NEC 1981 sampai 2002. Kemudian beliau juga menyelesaikan MBA-nya, menjadi dosen part-time management, menyelesaikan PhD Political Science. Kemudian beliau juga mengelola bisnis tahun 93 hingga sekarang, ada technical dan design services, kemudian pembangunan, konstruksi, dan restoran. Dan ini yang banyak diakui bahwasanya makanannya enak-enak dan banyak orang-orang diaspora Indonesia itu mengunjungi restoran beliau. Kemudian dalam kegiatan berbagai bidang profesional, beliau di teknik dan project management, kemudian di perdagangan, di bidang teknik konstruksi, konsultasi, restoran, akademik, bidang teknik dan manajemen, ilmu politik, dan aktivis sosial politik. Yang ketiga, kita sudah ada Pak Tiongjin ini kan, dari Australia ini kan. Selamat malam menjelang pagi ini Pak ya, di Australia ini kan gitu. Ya, Pak Tiongjin akan menjelaskan tentang bagaimana diaspora di Australia dan bagaimana pengalaman Pak Tiongjin ini selama menjadi aktivis di Australia. Kami berikan kesempatan kepada Pak Tiongjin 15 sampai 20 menit ke depan. Ya. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Kami juga mempersilakan kepada para hadirin di Zoom maupun di YouTube untuk bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau komentar. Nanti kami bacakan dan akan menjadi sebuah diskusi dan tanya jawab di sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Tiongjin. Ya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah berkali-kali diundang, merasa sangat terhormat diberi waktunya lagi pada malam ini. Berbeda dengan Puja dan Wiwi, saya putuskan saya tidak hanya bercerita mengenai saya, tapi saya akan menampilkan kegiatan beberapa teman atau organisasi lain yang ada di Australia. Pertama, mengenai statistik penduduk tetap Indonesia di Australia. Jadi berdasarkan sensus 2011, jumlah orang Indonesia yang ada di Australia sekitar 111.000. Jadi lebih banyak dari di Amerika. 63 ribuan lahir di Indonesia dan 48 ribuan lahir di Australia. Dari segi agama, sekitar 59% Katolik atau Kristen, Islam 19,4%, Buddha 10,3%, dan golongan yang tidak beragama sekitar 6,8%. Jadi seperti juga di Amerika, kota Sydney seperti di Los Angeles merupakan kota yang paling disukai. 43% menetap di Sydney, 24% menetap di Melbourne, dan sampai sekarang ini saya belum bisa menemukan data berapa persen tinggal di Brisbane, Perth, dan Adelaide. Tapi kira-kira jumlahnya menurun. Jadi Brisbane lebih banyak dari Perth, Perth lebih banyak dari Adelaide. Nah, berdasarkan statistik di atas itu, menurut saya
dari keagamaannya, mungkin jumlah diaspora Tionghoa ya, diaspora peranakan Tionghoa Indonesia sekitar 65%. Kedatangan orang Indonesia di Australia ternyata sudah dimulai sejak 1750. Jadi jauh sebelum ekspedisi barat. Dan pada umumnya mereka datang dari Kupang dan Makassar untuk mencari sea cucumber ya, atau haisong untuk diperdagangkan ke Tiongkok. Tidak tahu berapa dari mereka ini berasal dari kelompok Tionghoa. Pada akhir abad ke-19, karena mutiara mulai populer dan perkebunan tebu di Australia berkembang, menurut sejarah sekitar 1.000 orang Indonesia menetap di Australia. Banyak ternyata karena kebijakan White Australia Policy, ya, mereka kembali setelah 1901. Pak Tiongjin, mohon maaf Pak Tiongjin, bisa di full screen Pak Tiongjin. Yeah. F5. Oh, ini tidak full screen. Ini tidak full screen ya. Ya, maaf. Ya, mohon maaf Pak. Ya, dipencet F5. Sorry, tadi ini ada lebih baik begini? Ya, masih proses. Belum kelihatan, masih proses. Sebentar. Mungkin F5 Pak Tiongjin. Iya. Enggak, ini tadi ada kesalahan di. Jadi yang terlihat sekarang bagaimana? Ya, oke Pak Tiongjin. Ya. Sekarang penuh? Ya, penuh. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Salah penuh ya? Penuh Pak. Oke. Ya. Sorry. Jadi sebelum Jepang dan pada setelah Jepang masuk, kira-kira tahun 42, menurut sejarah ribuan orang Indonesia masuk ke Australia. Tetapi katanya sekitar 3, jumlah yang pasti tidak diketahui, tapi yang jelas sekitar 3.800 orang kembali ke Indonesia setelah Indonesia merdeka. Lagi-lagi tidak ada data apakah banyak dari mereka ini adalah keturunan Tionghoa. Nah, eksodus yang paling besar terjadi setelah Mei 98, di mana dinyatakan ribuan Tionghoa dari Indonesia masuk ke Australia sebagai migrants. Pada umumnya berbentuk business migrants.
jadi dengan visa pedagang, tapi sebagian kecil juga sebagai refugees, ya, sebagai pelarian politik. Tidak ada data dari mereka ini berapa yang mempertahankan status penduduk tetapnya. Karena seperti diketahui orang-orang Tionghoa itu, terutama yang berada, lebih senang untuk tinggal di Indonesia daripada tinggal di Australia yang tidak memiliki standar hidup yang nyaman bagi mereka yang berada. Jadi cukup banyak saya kira yang kembali ke Indonesia. Nah, dari segi tempat untuk belajar, Australia sempat menjadi tempat yang favorit untuk pelajar di Indonesia, terutama setelah 98. Tapi kelihatannya menurun sejak tahun 2012-an. Kalau lihat dari jumlah pelajar di Australia ini, sekarang sekitar 20 ribuan yang belajar, dan sebagian besar belajar di bidang tingkat universitas dan juga di bidang yang namanya vocational educational training. Dan karena keaktifan beliau, banyak acara kebudayaan dilangsungkan di Perth. Mereka juga erat bekerja sama dengan institusi lain, antaranya adalah Peranakan Community Western Australia. Baru-baru ini mereka mendirikan cabang Pertiwi Perth yang kemudian akan disusul dengan pembentukan Pertiwi di Melbourne. Ini kegiatan budaya dan Pertiwi di Perth. Jadi mengikut sertakan perayaan Imlek, Cap Gome dengan diaspora peranakan Tionghoa lain, baik dari Malaysia maupun Indonesia di Perth. Dan festival Pecun Bacang di Perth baru-baru dilakukan dengan kedatangan para tokoh masyarakat di sana. Baru-baru ini juga diadakan ceramah mengenai Black Armada tentang pemboikatan 500 kapal Belanda di Australia yang didukung oleh Australia untuk mencegah kembalinya Belanda di Indonesia. Nah, di Tionghoa selain kegiatan di Melbourne, selain kegiatan yang bersifat politik, ada juga seorang tokoh yang berpartisipasi dalam parade naga besar, ya, yang namanya naga besar atau Tai Lung di Melbourne. Tokohnya adalah Suhana Lim, sahabat saya, yang juga dikenal sebagai ahli feng shui dan kungfu asal Jakarta. Bersama beberapa temannya, Tionghoa Indonesia, mereka selalu membantu kegiatan parade Tai Lung ini di Melbourne. Paling sedikit 2 kali setahun, Imlek, dan pada acara Hari Buruh Mumba di Melbourne. Kegiatan ini tentunya sangat dihargai oleh penduduk Melbourne dan selalu dihadiri oleh banyak politisi, tokoh masyarakat, dan para pedagang besar Australia. Keahlian dalam mengangkat kepala dan manuver liang-liong ini tentunya langka, tidak gampang, dan perlu dilanjutkan oleh generasi muda. Dan di sini Saudara Suhana Lim banyak berperan. Salah satu kegiatannya bisa dilihat di sini, Suhana bersama dengan Premier dari Victoria, Daniel Andrews. Ini ada foto Suhana bersama 5 kawan dari Indonesia dan acara-acara yang dilakukan pada Imlek maupun Mumba di Melbourne.